Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa maulana wa qurrati a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma, amin ya rabbal alamin. Amma ba'du, para romo kiai, para bini sepuh, semuanya yang hadir di sini, para santri, para mahasiswa, para mahasiswi, para hadirin dan hadirat, mari kita memanjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Syukur yang sebesar-besarnya karena kita bisa menghadiri majelis ilmu, dan yang hadir di sini itu tidak saja hanya laki-laki, tetapi juga sekaligus perempuan. Ini nikmat dari Allah yang luar biasa besar sekali. Sesuatu yang di sini kita anggap sebagai hal yang biasa, hal yang lumrah, hal yang sehari-hari, itu di Afghanistan merupakan suatu yang mewah sekali, yaitu perempuan bisa belajar seperti ini, mengikuti majelis ilmu bersama bapak-bapak, bersama laki-laki. Ini nikmat yang luar biasa. Di negeri lain ini hal seperti ini tidak mungkin terjadi. Kita hidup di negara yang sangat menghargai agama, dalam hal ini adalah agama Islam. Dan Islam yang kita praktekkan di sini itu Islam yang memberikan ruang yang setara antara bapak-bapak, ibu-ibu, mbak-mbak, mas-mas, semuanya kita bisa ikut di dalam satu majelis pengajian. Ini nikmat yang luar biasa yang harus kita syukuri, karena biasanya nikmat yang sudah kita nikmati sehari-hari itu kehilangan kenikmatannya. Sesuatu yang sudah kita nikmati sehari-hari, kita tidak lagi menyadarinya sebagai nikmat. Nah, ini saya kemudian terharu, sedih juga dengan keadaan yang terjadi di negara Afghanistan. Ini negara yang 99% penduduknya adalah muslim, tetapi mereka menghadapi keadaan yang sungguh menyedihkan, yang tidak usah saya ceritakan di sini. Tetapi intinya adalah perempuan tidak bisa menikmati majelis ilmu seperti yang ibu-ibu, mbak-mbak semua nikmati. Ini nikmat yang luar biasa. Bagi kita semua di sini seolah-olah sudah biasa, tetapi ini luar biasa. Sekali lagi
Ini nikmat yang harus kita syukuri. Cara mensyukurinya adalah ya kita melestarikan majelis ini, majelis ilmu. Cirinya organisasi namanya Nahdlatul Ulama, Nahdlatul Ulama cirinya adalah mencintai ilmu, karena organisasi ini adalah organisasinya para ulama. Jenengan sedaya, Anda semua ini adalah pengikut-pengikutnya orang-orang yang memiliki ilmu. Oleh karena itu, ilmu harus menjadi fondasi, harus menjadi dasar dari seluruh kegiatannya orang-orang NU itu ilmu. Tidak bisa kita melakukan sesuatu kalau tidak ada ilmunya. Karena kita ini bergabung dengan organisasinya para ulama. Jadi kita harus mempelajari ilmu. Tentu saja, Bapak dan Ibu semua, ilmu kita pelajari harus diamalkan. Tidak bisa ilmu dipelajari saja tanpa diamalkan. Tetapi amal yang tidak didasari oleh ilmu itu tidak sempurna, bahkan tidak sah. Tidak sah. Ya, amal yang tidak didasari oleh ilmu itu tidak sah. Meskipun itu benar amal itu, tapi kalau tidak didasari ilmu, itu amalnya itu tidak sempurna. Para hadirin dan hadirat semua, kita akan ngaji ilmunya para ulama. Salah satu ilmunya para ulama itu adalah ilmunya seorang ulama besar, namanya adalah Imam Ghazali. Para sedherek sedaya, Imam Ghazali ini adalah kiblat kita sebagai warga Nahdlatul Ulama. Kita kalau sholat itu menghadap kiblat. Sholat itu harus menghadap kiblat. Nah, di dalam kehidupan keagamaan kita, terutama di dalam masalah akhlak, masalah tasawuf, warga Nahdlatul Ulama kiblatnya adalah ada dua. Pertama adalah Imam Junaid Al-Baghdadi, tetapi ini jarang kita pelajari kitab-kitabnya karena sulit, nggak paham sampean, nggak paham. Nah, yang mudah difahami itu adalah ajaran-ajarannya Imam Ghazali. Karena itu warga NU harus kenal siapa ulama ini. Karena warga Nahdlatul Ulama itu mengikuti ajaran-ajaran Imam Ghazali di dalam masalah akhlak. Para sedaya, seseorang yang sudah beriman dan berislam itu kelihatan indah, seperti rumah yang sudah selesai, sudah finishing dan enak dilihat. Itulah gambaran orang yang sempurna Islamnya. Dia Islam, dia iman, dia Islam, dan setelah itu dia ihsan. Itu namanya itu ihsan ya. Ihsan itu artinya, ihsan itu Kanjeng Nabi mencontohkannya, nggak? Ihsan itu contohnya itu sederhana sekali. Contohnya Kanjeng Nabi mengenai ihsan itu adalah nyembelih hewan. Kanjeng Nabi menika ajarannya tentang nyembelih hewan. Okay. Ihsan itu adalah kalau mau menyembelih hewan itu harus gamannya. Apa gaman itu?
pisaunya itu ditajamkan supaya cepat membunuh hewan itu, supaya hewan itu tidak merasakan kesakitan yang terlalu lama. Itulah contoh ihsan nih ngatengen kok. Jadi ihsan itu sampai kepada hal yang sekecil itu. Nyembelih hewan itu harus pisaunya tajam supaya hewan itu kalau disembelih cepat mati. Artinya apa? Hewan pun itu difikirkan. Jadi tidak hanya peri kemanusiaan, tetapi juga peri kehewanan. Peri kehewanan. Loh, kewan aja dipikir nih. Ini kok ihsan. Kewan saja dipikir, apalagi manusia. Lebih-lebih dipikir lagi. Kewan saja, hewan yang tidak punya akal itu pun difikirkan, dijadikan sebagai hewan yang harus disayangi, harus dikasihi. Tidak boleh karena dia hewan terus diperlakukan sembarangan. Kayak sebagian warga kita, kucing nyolong iwak langsung dikejar, lecet demi watu. Niku kula zaman cilik itu saya sering ngoten niku. Kula kadang-kadang biyen nggih nglakoni ngoten niku. Tidak boleh itu. Itu namanya bukan ihsan. Ihsan itu adalah kita bahkan terhadap hewan pun kita diperintahkan oleh Kanjeng Nabi untuk menghormati hewan. Apalagi manusia, karena manusia itu memang makhluknya Allah yang paling mulia dan harus dihormati. Bukan saja kita yang menghormati Allah itu, Allah niku menghormati manusia. Apalagi jenengan. Loh, Allah niku menghormati manusia. Allah niku mendeklarasikan, buat deklarasi. Allah deklarasi walaqad karramna bani Adam. Aku Allah Subhanahu wa taala menghormati anak cucu Adam. Loh, Allah saja niku lho menghormati. Allah saja menghormati. Dan yang dihormati Allah menika Bani Adam, tidak peduli siapapun. Tidak peduli agamanya apa, sukunya apa, warna kulitnya apa, golongannya apa. Bani Adam ini NU atau Muhammadiyah tidak peduli. Semua dihormati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mau fatayat, mau muslimat, mau pakai PPO atau fresh care. Semua dihormati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bebas, mau dia dosen, mau mahasiswa, mau dia S1, S2, mau tidak berpendidikan, semua itu disebut sebagai Bani Adam, anak cucunya Nabi Adam. Jenengan itu keturunan Nabi loh, Bu. Keren nih, Bu. Ya, jenengan sedaya ini keturunannya Nabi. Nabi kita ini semua keturunannya Nabi kita ini. Dan oleh Allah kita ini dihormati oleh Allah Subhanahu wa taala. Loh, kalau Allah saja itu menghormati, masa kita tidak menghormati manusia? Enggak bisa. Allah saja menghormati, apalagi kita. Ini kembali kepada ajaran ihsan tadi itu. Ajaran ihsan atau akhlak. Ihsan itu artinya sebetulnya akhlak. Ajaran akhlak ini penting sekali. Inilah yang membuat orang Islam itu kelihatan indah, seperti rumah yang selesai finishing. Itu dilihat enak sekali, nak nggo gawe mantu yo disawang yo enak. Itu orang yang punya akhlak. Orang Islam yang tidak punya akhlak
itu ya sudah Islam, ya mungkin ya masuk surga juga, mungkin ya. Tetapi di sawang ora enak kalau tidak ada akhlaknya, dinggo kekancan, dijadikan sebagai sahabat pertemanan. Itu kalau orang yang tidak punya akhlak, ndak enak itu. Masuk organisasi itu hawanya ora enak. Kalau ada orang yang tidak berakhlak itu, ya itu ndak enak sama sekali itu. Energinya itu negatif. Ada loh orang niku nggih. Orang itu hawanya itu negatif. Orang ngomong apa-apa nih begitu cedak-cedak sama kita tuh rasanya ra enak. Niku wonten mboten nggih? Wonten kan? Orang itu rasanya ndak enak. Panas rasanya. Padahal durung ngomong. Belum berbuat apa-apa lagi nyedak saja, mendekati itu sudah rasanya ndak enak. Makanya kanjeng Nabi itu orang yang vibrasi, energinya itu positif. Karena itu digambarkan dalam sirah nabawiyah, kanjeng Nabi itu rumahnya niku kados, kalau nak menggambarkan kanjeng Nabi niku dalamnya, rumahnya itu seperti rumah para kiai-kiai sekarang ini. Rumahnya itu terbuka terus pintunya. Dan kanjeng Nabi itu orang yang kalau diajak ngobrol itu enak, karena itu sahabat itu sering ngariung itu ya, kumpul-kumpul cangkruan di rumahnya, ngopi-ngopi ududan di rumah kanjeng Nabi. Itu orang senang sekali, sahabat itu seneng cangkruan di rumah kanjeng Nabi, duduk ngobrol, okay? Itu sering di rumahnya kanjeng Nabi itu. Sampai ada ayat turun dalam surat Al-Ahzab, ada ayat turun tentang sahabat yang seneng kumpul-kumpul di ruangan tamunya kanjeng Nabi. Sampai wis dikai mangan bar mangan orang mulai-mulai. Wah, ini wis dikai mangan ududan wis rokok. Orang mulai sing ngobrol terus itu ya. Iya. Itu sampai turun ayat dalam surat Al-Ahzab itu. Hei para sahabat ya, kalian kalau sudah bertamu ya sudah cukup ya pulanglah. Ya. Wala tasta'nisu li hadits, itu dalam ayatnya itu. Nyojo terus ngobrol suwe-suwe nih gone ruang tamunya kanjeng Nabi. Inna dzalika yu'dzin Nabi. Itu membuat ya Nabi itu orang yang baik sekali, nggak pernah ngusir. Ini cah kok orang ngerti urusan iki piye, ngobrol ning gone omahe kiai kok sak wen-wen wis keimangan ra muleh-muleh iku. Njalo apa meneh iku ya. Itu sampai turun ayat inna dzalika yu'dzin Nabi, itu membuat kanjeng Nabi ya kurang nyaman, karena kanjeng Nabi itu juga kepengin kumpul istrinya, keluarganya. Kalau sudah selesai mertamu ya pulanglah. Itu sampai begitu. Kenapa demikian? Karena kanjeng Nabi itu orang sosok yang memang menyenangkan diajak ngobrol. Itu kanjeng Nabi. Ini mengingatkan saya kepada kiai-kiai itu loh. Kiai-kiai itu kan ruang tamunya open house terus. Beda dengan pejabat, open house-nya kalau menjelang pemilu saja. Itu kalau pejabat. Kalau kiai kan enggak, open house ya, all the time. Wah, sepanjang masa, setiap waktu itu open house terus. Dan kalau ada tamu ya kapanpun dilayani. Itu kiai-kiai begitu. Terus setelah itu, mungkin kalau sering kali soalnya nopo mertua kula niku kan kiai. Ini kula mboten kiai, mertua kula kiai. Gusmus ya. Niku kadang-kadang tamu niku celelekan tenan aja. Teko ngoten niku, nggih.
tekon niku dereng disukani wedang duka napa wis njaluk foto sih. Wis njaluk foto sih. Wis santri sakniki kurang ajar tenan. Njaluk foto siji-siji. Sing teko wong 100. Insyaallah. Ya namanya kiai ya dilayani. Cuma yang marah-marah selalu istri saya. Saya marah-marah, ini gimana ini orang sudah sepuh diajak foto satu persatu. Nah itu kiai-kiai itu kalau kula membayangkan kira-kira profilnya Kanjeng Nabi itu ya seperti itu. Enak diajak bicara, enak diajak curhatan, mendengarkan keluhan masyarakat, itulah Kanjeng Nabi. Enak diajak ngobrol. Kadang-kadang orang itu nggih, kadang-kadang ketemu kiai itu janjane nggih. Pokoknya kadang-kadang kepengin sekedar curhat saja. Solusi tidak penting. Yang penting masalahnya didengarkan. Wah itu begitu. Manusia itu kadang-kadang tidak butuh solusi. Butuhnya itu masalahnya didengarkan saja. Itu seneng. Makanya kalau jenengan bikin jasa mendengarkan masalah orang, ini peluang bisnis besar ini. Peluang besar ini untuk bisnis. Mendengarkan orang curhat. Itu kan Nabi begitu. Kenapa? Akhlak. Akhlak. Jadi orang Islam itu harus punya akhlak. Nah, saudara-saudara, para hadirin hadirat, kitab Ihya Ulumuddin itu isinya hampir sebagian besar adalah kitab tentang akhlak. Tentang bagaimana kita ini sebagai umat Islam itu finishing, lengkap, sempurna seperti rumah yang sudah selesai sampai ke cat-catnya, sampai ke meblernya, sampai ke dapurnya, alat-alatnya lengkap, sehingga kita bisa hidup itu enak. Karena kalau belum ada akhlaknya itu ganjel, tidak enak sama sekali. Karena itu Kanjeng Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengendikan dalam salah satu hadisnya, definisinya orang Islam itu kan sederhana. Kanjeng Nabi menjelaskannya, apa itu orang Islam itu? Al-muslimu man salimal muslimu min yadihi wa lisanihi. Yang disebut dengan orang Islam itu adalah orang yang orang lain di sekitarnya selamat dari mulut dan tangannya. Jadi jenengan ini sudah beriman, berislam, membaca syahadat, sholat, tapi itu belum finishing kalau jenengan itu mulutnya masih nerata, nggak karu-karuan, menyakiti orang lain. Itu belum finishing. Itu orang Islam yang belum sempurna, orang Islam yang belum selesai. Nah, kalau ada orang Islam kok akhlaknya buruk, menyakiti orang lain, mulutnya selalu menimbulkan masalah, ini pertanda ini namanya orang Islam yang belum selesai, orang Islam yang belum finishing. Itu orang-orang seperti itu karena akhlaknya belum ada. Jadi itu pentingnya akhlak. Jadi kita harus berislam itu disempurnakan dengan akhlak ini. Para sedaya, di dalam kitab Ihya ini ada satu pembahasan yang relevan sekali dengan keadaan kita sekarang. Dalam kitab Ihya ada bab, ada pembahasan, ada pembahasan mengenai apa yang disebut oleh Imam Ghazali mengenai afatul lisan, penyakit-penyakit mulut, penyakit-penyakit mulut. Tetapi ini bukan penyakit mulut dalam pengertian penyakit mulut berupa penyakit gigi, bukan. Obatnya bukan pergi ke
tukang atau dokter gigi, tidak. Yang disebut dengan penyakit-penyakit mulut ini artinya adalah penyakit-penyakit yang bisa muncul dari mulut kita menyakiti orang lain. Karena tadi di dalam hadis tadi dikatakan yang disebut dengan orang Islam adalah orang yang orang lain itu tidak terganggu oleh mulut dan tangannya. Para rawuh sedaya, mulut manusia itu luar biasa, menakjubkan. Mulut manusia ini nak dipikir-pikir itu menakjubkan sekali. Ukurannya mulut manusia ini berapa sih? Berapa itu diameternya itu? Meter ya berdiri wong itu. Mulut manusia itu diameternya paling beberapa senti saja, mungkin berapa senti? 3 senti atau 4 senti. Kecil. Tapi jenengan tahu alam Indonesia ini rusak itu juga gara-gara mulut manusia. Jenengan nanti masuk tenggene mall nopo supermarket Indomaret atau mau malah ini Indomaret ono Alfamart itu sing cilik niku, sing gede-gede Indomaret ono Matahari, ono Carrefour, ono Hypermart. Niku jenengan masuk ke supermall itu, ke supermarket, niku jenengan lihatlah jenis makanan yang dipajang di rak supermarket niku nak nak masuk supermarket kadang-kadang mikir ini isine sebagian besar itu panganan kabeh. Panganan niku macam-macam panganan, namanya panganan iki semua iki panganannya manusia masuknya lewat mulut yang kecil itu. Tetapi itu panganan itu kalau ditumpuk di gudang di Indomaret itu gedenya luar biasa. Digowong ke truk. Itu hanya untuk nyeseli mulut jenengan itu loh. Coba mulut kecil seperti ini menghabiskan makanan ribuan ton, menciptakan sampah yang luar biasa, membuat kerusakan alam loh. Ini mulut-mulut jenengan ini membuat kerusakan alam luar biasa. Mulut-mulut jenengan ini makan niku, jenengan makan itu tidak bisa diproduksi kalau dipikir-pikir tidak bisa diproduksi kalau nggak ada energi. Energi itu yang paling kelihatan ya listrik ini. Listrik niku salah satu sumbernya adalah untuk menggerakkan, menciptakan, melahirkan listrik itu adalah batu bara. Itu jangan kalau naik pesawat kecil melintasi Pulau Kalimantan dari ujung ke ujung niku masya Allah niku kados remaja atau gadis yang napa niku kukulen napa jerawatan ekstrim. Pulau Kalimantan niku nak jenengan jelajahi dari atas lewat napa pesawat tapi jangan pesawat yang gede yang jauh ya, pesawat kecil yang bisa melihat darat karena tidak terlalu tinggi terbangnya. Niku nak jenengan melintasi Kalimantan niku Kalimantan rusak alamnya. Karena apa? Karena digali untuk di sana yang paling banyak dicari ya tambang batu bara. Pulau Kalimantan itu jerawatan itu semua rusak alamnya itu antara lain karena gara-gara mulut jenengan iki sedaya. Jenengan butuh makanan tuh nggak bisa diproduksi kalau tidak ada energi, dan energi ini salah satu sumber terbesarnya kalau di Indonesia adalah salah satunya batu bara. Karena paling murah memang, paling murah, paling gampang dicari.
untuk memenuhi konsumsi mulut-mulut kita ini. Mulut manusia itu ajaib. Tetapi selain menimbulkan kerusakan, manusia itu mulutnya juga luar biasa. Indonesia itu tidak ada Indonesia tidak lahir kalau nggak ada mulut. Kalau Bung Karno tidak memproklamasikan Indonesia melalui mulutnya ini, kira-kira lahir nggak Indonesia ini? Tidak lahir. Jadi mulut kita ini juga menciptakan keajaiban selain juga kerusakan-kerusakan. Keajaibannya antara lain ya banyak kebaikan-kebaikan yang muncul dari mulut ini. Luar biasa. Ini mulut manusia ini kecil ini ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang ajaib sekali. Dibahas dalam kitab Ihya luar biasa tentang mulut manusia. Nah, mulut manusia menika nak boten dijaga ibu-ibu dan bapak sedaya, itu bisa menimbulkan istilahnya afat, penyakit-penyakit, bisa menimbulkan wereng, bisa menimbulkan penyakit masyarakat. Itu mulut manusia. Dan bisa membuat Islam kita tadi itu rusak karena kita tidak menjaga mulut ini. Karena itu Imam Ghazali menerangkan ada 20 penyakit mulut manusia. Ada 20 penyakit. Penyakit ini tidak bisa disembuhkan, tidak bisa diobati dengan cara pergi ke dokter gigi, nggak bisa. Nggak bisa pakai BPJS. Nggak bisa, karena ini penyakit mulut ini penyakit yang bersifat kebatinan, kerohanian, terkait dengan rohani kita. Para saudara-saudara, saya akan menjelaskan sedikit tentang penyakit mulut ini. Penyakit mulut ini banyak, banyak jenis-jenisnya. Salah satunya penyakit mulut itu adalah orang suka ghibah. Itu penyakit mulut yang paling umum, ghibah, ngerasani orang. Tetapi ada penyakit mulut yang jarang kita sadari, yang dijelaskan oleh Imam Ghazali. Salah satunya adalah penyakit mulut bentuknya adalah orang awam, orang yang tidak mengerti masalah, tidak punya pengetahuan, tidak punya ilmu, ikut cawe-cawe berbicara mengenai sesuatu dan kemudian berpendapat yang tidak didasari oleh ilmu, kemudian menciptakan kekacauan dalam masyarakat. Nah, ini sekarang saatnya zaman ini. Orang tidak punya ilmu, tidak punya informasi yang cukup, ada perdebatan di dalam masyarakat melalui WhatsApp, terus kemudian ikut-ikut berpendapat, menambahi keruwetan masalah. Kalau pilpres itu seringkali orang awam yang tidak pernah tahu apa-apa itu tiba-tiba jadi pakar, jadi ahli. Ini sekarang kita sering melihat orang-orang yang sebetulnya tidak punya keahlian, tidak punya ilmu, ya. Kemudian ada orang bicara tentang suatu masalah, dia tiba-tiba ikut bicara, ikut nimbrung dalam diskusi, ikut terlibat dalam diskusi, tidak menguasai masalah, kemudian dia memberikan pendapat, menambah ruwet masalah. Itu termasuk afatul lisan. Orang awam yang tidak punya ilmu kemudian ikut bicara mengenai ilmu, tidak didasari oleh ilmu, itu termasuk afatul lisan, termasuk penyakit mulut. Itu salah satu bentuknya. Bentuk yang lain yang juga diterangkan oleh Imam Ghazali adalah penyakit mulut itu adalah al-khusumah wal jidal. Kalau bahasa Jawanya itu poropadu. Poropadu ini kenapa?
perdebatan. Orang debat tetapi tidak menggunakan ilmu sehingga debatnya itu tidak ada ujungnya. Masing-masing orang kekeh dengan pendapatnya, tidak ada jalan keluar, tidak ada titik temu sehingga menimbulkan permusuhan dalam masyarakat. Itu juga salah satu penyakit mulut. Salah satu penyakit mulut. Salah satu penyakit mulut juga, ini kadang-kadang kita tidak pernah menyadari itu dan tidak pernah ngeh. Ini dibahas oleh Imam Ghazali. Salah satu penyakit mulut itu adalah termasuk juga memberikan nasihat. Tetapi nasihat yang tidak tepat sasaran. Karena kata Imam Ghazali, ingatan, ini ilmu yang kadang-kadang kita tidak pernah sadar, tapi ini penting kita pelajari. Orang niku memberikan nasihat. Nah, jenengan memberikan nasihat kepada orang lain. Posisi jenengan engkang memberikan nasihat dengan yang dinasehati niku dhuwur pundi? Tinggi mana antara yang menasehati dengan dinasehati? Itu dhuwur mana? Dhuwur yang menasehati. Orang menasehati itu kalau tidak menjaga diri hati-hati, itu bisa terkena penyakit rohani, maksudnya penyakit hati. Jenengan ketoke berbuat baik nasihati orang lain, tapi janjane ada syahwat di balik itu, yaitu jenengan kepingin dipandang sebagai orang yang levelnya lebih tinggi. Jadi jenengan ketoke nasihati untuk ganjaran, tetapi karena niatnya itu salah, karena biar ketoke nasihati itu biar kelihatan keren, dipandang sebagai orang yang soleh, pinter, apalagi kalau nasihatinya kayak saya begini di atas panggung, ketok tegi ini apa nggih? Ini bahasa Pantura nggone kula Pati mriko, tegi nggih. Ketoke keren nggih. Ketoke keren, nasihati orang, tapi janjane di dalam dirinya itu ada perasaan nak nasihati niku merasa dirinya lebih tinggi dan memandang rendah kepada orang yang dinasihati. Itu juga termasuk afatul lisan niku. Jadi ketoke berbuat baik, tetapi sebetulnya di balik kebaikan itu terselip syahwat nafsu. Dari situlah syaitan masuk ke dalam darah manusia, darah manusia. Kata Imam Ghazali, para saudara-saudara, Imam Ghazali mengatakan begini, mengutip sebuah hadis, Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pernah ngendikan kados mekaten, setiap manusia niku masing-masing ada setannya. Inna likulli insanin syaitonahu. Di dalam diri manusia, Bu, bapak-bapak ibu sekalian, niku wonten setannya. Kalau ibarat handphone ngaten, di setiap manusia niku diinstal aplikasi namanya setan. Setiap manusia, di dalam diri manusia itu ada setan, ada kekuatan jahat yang bersemayam tinggal dalam diri manusia. Lalu ketika Kanjeng Nabi mengendikan mekaten, para sahabat niku bertanya rodok nakal, termasuk jenengan Kanjeng Nabi, termasuk jenengan Kanjeng Nabi, jenengan juga gadah setan teng diri panjenengan. Kanjeng Nabi jawab, iya, termasuk saya. Cuma bedanya kalau setan di dalam diri Kanjeng Nabi niku setan yang sudah dijinakkan sehingga tidak bisa berbuat apa-apa. Nah, jenengan sedaya niki setannya itu belum jinak. Setan yang masih aktif, belum pensiun.
masih aktif dan aktifnya masih aktif umur 17, 25 apa 20 tahun, masih super aktif. Masih ABG setannya nih. Padahal wis tuwa wong ini setane ABG. Niku jenengan sedaya. Di dalam diri manusia menika wonten setan. Maksudnya apa? Ada kekuatan jahat yang mendorong kita untuk melakukan kejahatan. Nah, setan menika dalam diri manusia itu unik. Nah, manusianya niku kok tingkatannya SD, nggih setannya nggih SD. Mangke orangnya kok naik kelas SMP, nggih setannya nggih SMP. Mangke nak S1, setannya nggih S1. Mangke jenengan S3 niku setannya S3. Mboten kok jenengan mahasiswa S3 sudah profesor. Sudah profesor, kok terus setannya tingkat SMP mboten enak lah ngoten niku ah. Niku enak. Mboten jenengan niku setannya niku tumbuh beserta jenengan. Jadi dia juga berkembang. Makanya setan itu sesuai dengan level keilmuan orang itu. Kalau dia kiai, setannya juga level kiai. Makanya kiai itu jangan dibilang kalau kiai terus setannya kelas SD, enggak. Setannya kelas kiai juga. Berat. Ada yang kiainya enggak tahan. Tidak tahan dengan godaan setan kiai ini, jadi kiai setan ini ya. Oh, kok kiai setan? Ya, setan kiai ini luar biasa. Dan terus makin tambah level kita, tantangan kita makin besar. Nikulah ajaran Kanjeng Nabi. Karena itu nggih, manusia tidak boleh lengah sesaat pun. Jenengan tidak boleh merasa karena sudah wis ngalim, wis pernah mondok, hafid Quran, tidak bisa berbuat apa-apa kepada dia. Ndak. Setan kita menika tergantung. Kalau fatayat, setannya nggak level fatayat. Muslimat nggak naik. Banser nggak tingkat banser mawon. Lagi nak banser tingkat provinsi nggak naik juga setannya ini. Nikulah. Jadi kekuatan jahat di dalam diri manusia menika berkembang sesuai dengan kemampuan moral kita. Ilmu kita bertambah, setannya bertambah. Oleh karena itu pesan Kanjeng Nabi, kita tidak boleh lengah sedikit pun. Jadi yang butuh nasihat bukan hanya orang-orang awam, kados kita nih, orang-orang yang alim pun kadang-kadang butuh nasihat, karena kadang-kadang orang itu sudah punya ilmu lupa, karena setan itu selalu berada di samping manusia kapanpun kita itu. Untuk menggoda manusia itu adalah lewat mulut. Nah, zaman sak menika nggih, di zaman digital menika, mulut manusia itu sekarang sudah digantikan oleh anggota tubuh manusia yang lain, yaitu namanya jari-jari. Kalau riyen itu mulut, sekarang itu jari-jari. Jari-jari niki lebih kecil daripada mulut, tetapi jari-jari niki sekarang itu bisa menimbulkan masalah, juga bisa menimbulkan kebaikan-kebaikan. Jari-jari manusia menika niki gara-gara jari-jari niku, sekarang hari-hari ini banyak orang yang gara-gara jari-jarinya ini langsung hidupnya sengsara luar biasa. Ada orang yang gara-gara jari-jarinya klak-klik, tiba-tiba tagihannya numpuk di akhir bulan.
klaklik nggih. Wah niki sakniki ibu-ibu terutama niki. Bapak-bapak juga kula nggih sami kok nggih. Klaklik nggih. Ada seneng klik begitu sudah check out kepengin bayar, wah. Klik lagi, hapus karena duitnya nggak cukup. Nah itu jari-jari manusia ini bisa menimbulkan masalah. Ada orang yang tertimpa utang luar biasa gara-gara jari-jarinya ini. Ada orang yang tertimpa masalah gara-gara jarinya ini sehingga hidupnya sengsara luar biasa karena klik share foto ini itu, makan di sini makan di situ, rumahnya di sini rumahnya di situ, tiba-tiba ada masalah dengan harta kekayaannya, langsung jadi masalah, di uprek sama netizen, langsung diklik semua, dihapusin semua. Ini jari-jari manusia nih kak. Jari-jari manusia sekarang ini juga ada afatnya, ada penyakitnya. Para sedaya, intinya akhlak ini adalah sesuatu yang penting sekali. Sesuatu yang penting sekali. Kita sebagai umat Islam tidak sempurna keislaman kita kalau tidak ada akhlak ini. Oleh karena itu jangan meremehkan akhlak. Jangan meremehkan akhlak. Ketoke akhlak niku mboten wajib. Jenengan niku nggih ana wong ketemu terus jenengan itu senyum kepada orang itu. Niku hukumnya mboten fardu kifayah, mboten fardu ain. Nggih paling sunnah ngoten mawon lah. Tapi wajib mboten. Tetapi nek jenengan beragama niku kok jenengan hanya memperhatikan sesuatu yang wajib saja. Niku padha karo jenengan duwe omahe mok tembok tok, kenteng tok, saka tok ning ora dicat, ora ana mebel, ora ana sembarang dengahe. Jenengan mesti mboten purun gadah griya kados ngoten niku mboten purun. Apalagi jenengan dalam beragama. Sudah seharusnya kita tidak berlaku seperti itu. Kita harus punya akhlak. Dan salah satu cirinya akhlak orang muslim itu, terutama muslim Indonesia itu akhlaknya. Kalau selalu sering cerita nih, orang Indonesia itu terkenal akhlaknya luar biasa mengagumkan. Saya sampai pernah ditanya, ada seorang Turki, saya ketemu orang Turki di Belanda. Dia ini orang Turki tapi warga negara Belanda. Tahun 2021 haji ke Mekah. Kemudian ketika haji cerita kepada keluarganya di Turki, di antara jutaan manusia pergi haji itu hanya satu bangsa yang mengesankan orang-orang Turki ini, yaitu bangsa Indonesia. Kenapa? Karena akhlaknya itu luar biasa indah dan bagus sekali. Menurut saya sih akhlaknya ya biasa-biasa aja nih. Ngeten iki dapure kayak pokoknya. Saya orang Indonesia ditanya, kenapa orang Indonesia itu kok akhlaknya bagus? Kula nggih bingung soalnya nggih cara kula nggih biasa-biasa niku. Wow. Tapi nggih kula menjawab, ya, kayak saya jawab. Kenapa orang Indonesia niki kok akhlaknya bagus? Antara lain penjelasannya adalah karena orang-orang Indonesia ini diajari akhlak oleh para kiai-kiai. Diajari akhlak oleh para kiai-kiai. Dan kiai-kiai Indonesia ini pun memang unik. Kiai-kiai Indonesia itu tidak seperti kiai-kiai Arab. Kiai-kiai Arab itu umumnya tinggalnya di perkotaan. Di perkotaan. Imam Syafi'i ini tinggalnya di Mekah, kota besar. Di Irak, kota besar. Baghdad. Kemudian di Mesir, Kairo, kota besar. Imam Suyuti yang ngarang kitab tafsir Jalalain itu tinggalnya di Kairo, kota besar, ibu kota. Imam Ghazali sebelum pulang kampung di desanya namanya Tus itu tinggalnya di ibu kota, di Baghdad, kota besar. Di Khurasan itu juga kota besar. Tetapi kiai-kiai Indonesia ini kok umumnya di kampung-kampung. Kiai-kiai NU yang
yang utama, kiai-kiai NU yang gede-gede ini malah justru tinggalin ning kampung-kampung. Sing ning gone PBNU teng kota-kota niku kiai cilik-cilik niku. Kiai cilik-cilik niku kan kiai pengurus ngoten mawon. Nah, kiai sing beneran niku manggone teng kampung-kampung, Mbah Maimun, Mbah Sahal, nggih, biyen Mbah Hasyim Asy'ari niku teng kampung-kampung. Tapi kiai-kiai kita niku tinggalnya itu dekat dengan rakyat. Makanya kiai Indonesia niku pengaruhnya niku luar biasa. Kiai Indonesia niku bedanya dengan kiai Arab. Kiai Arab niku kitabe kuat lah, ngarang maksudnya nggih. Karangane niku tebal-tebal. Tinggal sedaya niku. Kiai-kiai Arab niku, wah kitabnya itu tebal-tebal. Nggak sekarang sama. Kiai sekarang misalnya Dr. Wahbah Zuhail ngarang kitab Al-Fiqhul Islami wa Adillatuhu, wah 15 jilid. Wah tebal sekali. Regane larang. Kiai Indonesia niku bukune jarang, cilik-cilik sempat ngarang. Nah, orang ngarang ya di buku. Tetapi Kiai Indonesia itu kitabnya itu bukan kitab, tetapi santri-santrinya itu. Manusia-manusia yang dicetak oleh para kiai-kiai ini. Makanya kiai-kiai Indonesia itu tidak punya kitab karena sibuk ngurusi umat. Itu beda. Ini bukan bukan alasan untuk membenarkan kiai Indonesia yang nggak ngarang-ngarang, ini bukan. Memang betul begitu. Kiai Indonesia itu tidak punya karangan yang banyak, tetapi pengaruhnya di dalam membentuk akhlaknya masyarakat itu luar biasa. Berkat kiai-kiai Indonesia yang terjun sampai ke pelosok-pelosok kampung, umat Islam ini dapat didikan tentang Islam. Di kita ini orang-orang Islam itu belajar ilmu itu, ya dapat ilmu Islam itu ilmu yang beneran sampai, ya mungkin kalau bukan santri yang mondok lama begitu tidak sampai Fathul Wahab, tapi dapat didikan tentang ilmu Islam yang beneran, ngerti carane maca Quran yang bener, tajwidnya, tafsirnya, maknanya, bagaimana fikih, akidah, tasawuf, akhlak, itu semua diajarkan. Itu semua dari mana? Dari para kiai-kiai kita yang hidup di tengah masyarakat. Makanya akhlaknya orang Indonesia ini bagus-bagus. Saya kok menduga salah satunya ya sebabnya. Karena kiai-kiai kita itu terjun sampai ke tingkat paling bawah. Ada cerita nih, Mbah Hasyim Asy'ari, Hadratus Syekh Mbah Hasyim Asy'ari ini penutup ceramah saya. Mbah Hasyim Asy'ari itu dulu pernah mampir pergi ke Hajen, ke tempat saya. Hajen itu daerah Pati, bukan Hajen Pekalongan ini, Hajen Pati, tempatnya almarhum Ki Sal Mahfud, Mbah Abdullah Salam. Pernah Mbah Hasyim Asy'ari menika ziarah teng Hajen karena mengantarkan salah satu santrinya yang boyongan. Nah, salah satu kebiasaan Mbah Hasyim menika nak santrinya boyongan itu diterke tekan omah. Apakah ada dosen yang mengantarkan mahasiswanya sampai ke rumah? Nah, kecuali kalau mahasiswa dinikahi itu sampai ke rumah itu. Udah pasti itu. Nggak ada dosen mengantarkan mahasiswanya boyongan sampai ke rumah. Mbah Hasyim itu sering mengantarkan santrinya boyongan sampai ke rumah. Sampai ke rumah dikasih kitab, modal kitab, dikai kitab. Karena Mbah Hasyim menika kesukaannya kitab hadis, menika wonten santri Hajen ingkang boyongan teng kampung, diterake Mbah Hasyim dikasih kitab Sahih Bukhari. Menika namanipun Kiai Thohir bin Nawawi. Nggih, Kiai Thohir bin Nawawi keponakanipun Mbah Abdullah Salam. Bapaknya Kiai Mu'adz Thohir yang sekarang menjadi salah satu Rais Syuriah BBN.
Nah Ki Thohir bin Nawawi menika nalika pulang kampung Boyongan diantar oleh Mbah Hasyim. Naik dokar Mbah Hasyim. Ya ketika itu nggak ada Avanza, nggak ada, apalagi Fortuner. Naiknya dokar dari Tebuireng ke Hajen ke Padi, diantar oleh Mbah Hasyim, disangoni kitab Sahih Bukhari. Nah begitu sampai ke Hajen ketika itu tempatnya kiai-kiai besar, salah satunya Mbah Salam. Mbah Salam, nah mampir tenggene Mbah Salam, diantarkan Mbah Nawawi, adiknya Mbah Salam, diantar ke Mbah Salam, bapaknya Mbah Abdullah Salam, ini kok bapak itu namanya Mbah Salam. Mbah Salam ini kok walim sekali, kiai besar, hafid. Mbah Hasyim sowan tenggene Mbah Salam, sampai di dalamnya Mbah Salam ini kok nembe muruk ngajari mulang bocah-bocah ngaos turutan. Tas turutan. Saat ini mboten nonton turutan. Saat ini sing wonten Iqra, qiraati, nggih. Turutan saat ini mboten wonten. Padahal niku kiai-kiai kita ngalim-ngalim gara-gara turutan niku. Qaidah Baghdadiyah. Nah niku Mbah Salam menika nalika dipun sowani Mbah Hasyim nembe muruk bocah-bocah alit ngaos turutan. Terus kondur sampai teng dalamnya Mbah Thohir lagi, ditanya Mbah Nawawi, "Pundi Mbah Hasyim?" Nangis Mbah Hasyim. Ditanya Mbah Nawawi nangis. Loh, wonten napa Mbah Hasyim kok nangis menika? Mbah Hasyim jawab, "Ngilmuku ini ora sepiro dibanding Mbah Salam. Ning Mbah Salam isih kober muruk bocah-bocah turutan. Aku iki ora pernah muruki bocah-bocah turutan. Mbah Salam sing ngalimnya kados mekaten, kok isih sempat-sempate ngajar bocah-bocah. Ora gengsi. Apakah mungkin ada profesor ngulang turutan ngoten kira-kira niku lho. Kira-kira ngoten mboten kira-kira ngoten lho ya. Mustahil, itu hil yang mustahil niku. Nggak ada. Itu kiai-kiai kita itu kados mekaten niku. Begitu dekatnya dengan masyarakat, masih sempat walaupun ngalim muruk bocah-bocah cilik. Makanya kiai-kiai ini pun biasanya kiai-kiai ini pun niku nak di amati. Niku kiai-kiai niku nak makin ngalim, niku ngaji ini kitab cilik-cilik. Nak kiai-kiai sing isih nom-noman sing kepengin masih butuh pengakuan. Wah, ngajinya kitab-kitab besar. Ngaji kitab Ihya kayak saya. Itu karena masih butuh pengakuan saja. Kalau sudah ngalim-ngalim niku ngajinya cilik-cilik, ya, kitab cilik-cilik, ngajinya Bidayatul Hidayah, ya. Napa niku Risalatul Muawana, Nasaihud Diniyah, Irsyadul Ibad, cilik-cilik. Okay. Jadi saya tuh yakin, agak yakin kalau yakin bahwa orang Indonesia menikah akhlaknya baik-baik itu berkat antara lain kontribusinya para kiai-kiai yang masih sempat ngajari bocah-bocah cilik-cilik, orang awam, padahal ngalim sekali isih kok bermuruk wong awam pendidikan pengajaran mengenai kitab-kitab. Makanya ini salah satu warisan penting para kiai-kiai ya. Jangan sampai kita ini meremehkan orang-orang awam. Sebab kata Kanjeng Nabi, sabda Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Nabi pernah bersabda, "Aktsaru ahlil jannati al-buhm." Aktsaru ahlil jannati al-buhm. Mayoritas penduduk surga menika adalah orang-orang bodoh
Al-Bungun itu orang yang tidak pandai berbicara, tidak artikulat. Wah, kalau menurut bahasa kampusnya nih, tidak pandai berbicara karena dia pendidikannya rendah. Jadi mayoritas penduduk surga menika orang-orang awam, bukan S1, S2, S3. Kebanyakan orang-orang awam. Karena kalau masuk surga syaratnya S3, wah itu repot nih. Repot nih kok masuk surga syaratnya S3 nih, banyak yang nggak masuk kualifikasi. Sebagian besar orang penduduk Indonesia menika sing sekolah S3 ini berapa persen coba? Niku paling kebanyakan besar, sebagian besar pendidikannya SMP, SD, SMP. Makanya Kanjeng Nabi ngendikan penduduk surga paling besar adalah orang-orang awam. Karena itu jenengan tidak boleh mengabaikan orang ini. Makanya dalam kitabnya Al-Ghazali menika sering diterangkan orang-orang awam, orang yang kadang-kadang niku lebih kuat daripada orang-orang alim. Makanya Imam Ghazali mengatakan dalam kitab Faisalut Tafriqah niku ngatakan, nah orang situasi yang abnormal, situasinya normal, orang awam menika tidak usah diajari akidah sing rumit-rumit, sudah biasa saja. Kecuali kalau ada perdebatan yang membuat orang awam bingung, nah baru diajari. Kalau tidak ada keadaan yang spesial, sudah dibiarkan saja. Karena kadang-kadang orang awam menika imanipun menika lebih kuat daripada orang-orang yang berilmu. Kanjeng Nabi menika nalika ngajari para sahabatnya, diajari syahadat tentang iman, menika sederhana, tidak terus kemudian setelah iman asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu rasulullah terus ditanya Allah menika sifatnya apa? Dalilnya apa? Enggak. Sudah iman selesai. Menika jados mekaten ingkang saged kula aturaken, mugi-mugi kita semua dapat berkahnya Imam Ghazali. Sekian, mohon maaf jika ada kekurangan, kekhilafan. Sekian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.